Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat semuanya ya. Masih dalam perkuliahan online untuk universitas kita, Universitas Telkom. Untuk pengabsenan seperti biasa disiapkan masing-masing. Untuk link sudah saya share di sana. Tinggal klik untuk mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya berikan waktu beberapa saat lagi. Kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, mungkin bisa segera kita mulai ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai membuat belajar membuat desain web untuk satu tampilan web mungkin ya, nanti yang akan kita bahas. Untuk hari ini kita praktik ya. Mohon untuk mungkin diperhatikan dan nanti bisa dicoba ya setelah
setelah saya menyampaikannya ataupun kita sama-sama dalam mempraktikannya itu lebih bagus ya. Dan ini semua mahasiswa itu diwajibkan nanti ya membuat satu halaman website untuk menggunakan desain web. Nah, pada yang software yang kita pakai ini kita menggunakan Adobe Dreamweaver ya, karena kita pemula untuk semester 2 atau 3 ini saya lupa ya. Nah, untuk semester awal itu memang kita masih bisa dikatakan kita pemula ya. Kita pemula, maka dari itu saya berikan yang lebih mudah saja. Kita step by step karena tentunya semua itu dari nol ya, bisa dikatakan seperti itu. Nanti kalau sudah benar-benar mahir lincah itu mungkin kalian tidak menggunakan Dreamweaver saja, banyak ya, banyak software editor untuk pemrograman itu, tidak hanya Dreamweaver saja, banyak sekali. Nah, untuk kenapa saya menggunakan Dreamweaver ini itu karena ini akan mempermudah bagi pemula untuk membuat sebuah web atau desain web ya. Nah, kebetulan yang ada di komputer saya ini Dreamweaver-nya CS6 ya. Silahkan kalau mau lebih mudah mungkin kalian samakan ya. Samakan kalian menggunakan Dreamweaver 6 juga. Mungkin memang dari Dreamweaver 1 sampai dan lain sebagainya sampai sekarang mungkin sampai 8 ya. Itu sebenarnya intinya itu sama. Akan tetapi di setiap perkembangan itu tentunya pasti ada tambahan fitur. Nah, seperti itu ya. Nah, saya memang ada di komputer saya ini adanya CS6 ya. Tidak apa-apa ya, saya memakai seperti itu. Untuk dalam membuat mendesain sebuah web ya. Oke, seperti itu ya. Untuk informasi mengenai Dreamweaver, bagi yang belum segera download, banyak ya untuk software seperti ini yang free ya juga ya, Adobe Dreamweaver, ataupun mungkin kalian tentunya harusnya sudah tahu dan sudah ada ya. Oke, kita langsung saja untuk mempraktikannya ya. Sebelumnya untuk pertemuan kemarin kita bahas mengenai frame ya. Frame ya. Kemarin berarti kita bahas frame. Untuk hari ini kita akan membuat frame atau wrapping ya. Sistem wrappingnya itu kita membuat frame by frame, kemudian frame dalam frame dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya praktikan. Mungkin langsung saja ya, sambil menunggu teman yang lain nanti segera bergabung ya. Saya preview dulu sebentar. Oke, kita buka Dreamweaver terlebih dahulu ya. Nah, untuk di sini pada saat tampilan seperti ini kan untuk tampilan awal ya, Dreamweaver kalian yang sudah ataupun belum itu bisa kalian pelajari di sini ya. File new itu untuk membuat hal baru ya, untuk kita membuat HTML baru nantinya ya. Nah, untuk set di sini, misal kita mau menamakan foldernya ya, sebenarnya tidak harus seperti untuk menggunakan set ya. Set itu sebenarnya untuk penyimpanan saja, sama saja. Kalau mau lebih simpelnya lagi, langsung saja ya kita menggunakan HTML seperti ini. Nah, seperti ini. Karena kita mata kuliahnya adalah desain web, kita save dulu tuh, agar aman ya. Kita save dulu, kita namakan apa ini? Membuat frame gitu ya, belajar. Oh ya, membuat frame gitu aja ya. Membuat, kalau enggak frame gitu aja. Frame. Nah, ini untuk setnya seperti ini. Saya simpan di sini ya. Di sini namanya frame, kita save. Sudah tersimpan berarti ya, frame HTML. Langkah selanjutnya kita di sini kan ada codingnya, kemudian ada desain hanya untuk desain saja, kemudian split sendiri adalah untuk codingnya di sini, desainnya di sini. Berarti pada saat kita mengerjakannya, entah kita menggunakan coding ataupun kita menggunakan secara splitnya atau desainnya itu sendiri-sendiri, itu bisa akan tampil seperti ini. Nah, ini ya untuk awalnya memang seperti ini nantinya. Ada HTML, kemudian headnya. Nah, untuk isinya nanti ada di headnya ya. Oke. Untuk Dreamweaver saya rasa sudah paham ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau memang belum paham nanti bisa dipelajari kembali.
Oke, seperti itu langkah awal yang akan kita buat untuk membuat frame itu sendiri bagaimana. Kita buat tabel terlebih dahulu. Tabelnya apa? Biasanya untuk tampilan sebuah web itu kan ada headernya, kemudian ada kontennya, untuk menunya, kemudian ada footernya. Tahu ya footer ya, nanti saya jelaskan. Langsung saja ini untuk mempercepat untuk pemahaman dalam mendesain web ya. Kita insertkan dulu. Insert di sini kita pilih tabel. Nah, ini untuk row-nya kita misalkan row itu berarti yang kemana ini ya, saya coba dulu ya, saya juga lupa ini, maaf. Misalkan row-nya 4, kolomnya 1, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi karena kita menggunakan Dreamweaver ya, kita besarkan dulu biar mudah. Jadi saat kita mendesain menggunakan tabel, dia akan keluar di sini ya untuk codingnya, jadi akan lebih mudah. Itu kenapa saya bilang untuk Dreamweaver itu lebih ke apa, pemula ya, untuk dalam pembuatan website. Misalkan kita masih pemula, itu kita lebih enak menggunakan Dreamweaver. Kenapa? Untuk yang biasanya untuk ini ya, kalau untuk pemrograman yang lebih lanjut itu kan saya menerangkannya, kalau kita membuat tabel, kita membuat script seperti ini. Misalkan ya, membuat tabel, membuat script seperti ini. Kita harus mengetikkan seperti ini persis ya. Nah, nanti baru akan tampil seperti ini. Nah, di sini karena kita pemula, kita gunakan Dreamweaver, ada yang lebih mudah. Kenapa harus yang sulit ya? Jadi kita membuatnya adalah menggunakan desainnya. Nah, dia akan tampil sendiri untuk scriptnya seperti ini. Dia untuk TD sendiri dia akan membuat kolom ya, sebenarnya kolom TD, kolom 1, kemudian untuk kolom 2-nya di sini, kolom ketiga, kolom 4 dan sebagainya. Oke, kita bahas untuk pembuatan ini saja ya. Nah, di sini ada saya buat row-nya itu kolom ada 4 ya. Misalkan kita buat sebuah halaman web misalkan. Di sini ada headernya biasanya ya. Nanti saya tampilkan saja. Nah, headernya, kemudian di sini ada menunya, ada kontennya, kemudian ada footernya. Ini untuk yang lebih sederhana saja sementara ya. Bagaimana kita mulai saja ya. Untuk yang pertama di sini kita buat headernya sekian misalkan. Untuk menunya mungkin lebih kecil ya. Menunya seperti ini saja. Kemudian di sini ada kontennya, di sini ada footernya. Sebentar. Seperti ini ya. Untuk konten mungkin bisa kita besarkan lagi biar karena nanti kontennya kan berisi banyak ya. Seperti ini, kita save dulu. Kemudian semisal kita mau tampilkan di Chrome ya, kita tampilkan previewnya. Mohon maaf, ini kita lihat di sini dulu ya. Untuk frame-nya kita tampilkan di sini. Nah, kita sudah membuat sebuah frame-nya, wadahnya ya. Jadi di sini ada header, kemudian ada menu, kemudian ada kontennya, di sini ada footernya. Seperti ini ya tampilannya. Kita kembali ke Dreamweaver-nya. Ini kan belum jadi sepenuhnya ya. Nah, biasanya untuk header itu kita bisa membuat sebuah gambar dulu ya. Mungkin menggunakan Photoshop, Corel ataupun yang lain. Silahkan kalian senyamannya kalian. Misalkan membuat website dengan nama kalian, itu bisa kalian desain terlebih dahulu di Photoshop atau Corel misalkan. Kemudian untuk menu sendiri, biasanya menu kan ada banyak ya. Ada menu yang kalian klik kemudian akan lari ke linkan ya. Nanti untuk link saya jelaskan di pertemuan nanti. Kemudian saya buatkan untuk menunya dulu ya. Misalkan kita buat tabel lagi di sini.
Di sini buat satu ya, karena untuk row-nya. Nah, kolomnya yang kita buat misalkan menunya ada berapa, 5 katakan. 5 enggak apa-apa ya. Kita klik. Nah, di sini kita membuat sebuah menunya. Oke, pelan-pelan ya. Nanti kalau kecepatan silahkan bilang. Nah, di sini menu misalkan ada menu apa, A, B, C dan lain sebagainya, itu bisa kalian tuliskan. Kemudian untuk di konten sendiri itu biasanya konten kan ada beberapa ya, ada yang dibuat 3, 4, bahkan ada yang 1 atau 2 ya. Nah, di sini kita insertkan lagi, sama langkahnya seperti tadi ya. Untuk row-nya 1 tetap, misalkan di sini kita buat kolomnya ada 3. Nah, di sini kita buat untuk menjadi konten nanti ya. Nah, di konten itu kan ada banyak ya. Ada keterangan, informasi dan lain sebagainya. Ini silahkan ya. Kalian atur untuk ukurannya juga ya. Sesuaikan. Nah, seperti ini. Misalkan untuk konten yang tengah ini bisa kita besarkan, untuk tampilan di sini segini misalkan. Oke. Sampai di sini paham ya? Di sini untuk membuat footer saja, nanti saya jelaskan. Nah, kita save dulu. Nah, kita lihat di tampilannya, dia sudah jadi seperti ini. Nah, ini baru sebuah frame saja. Kita belum mengisikan di dalamnya ya. Sampai di sini saya rasa paham ya. Nanti semisal ada yang tidak paham atau perlu dipertanyakan, silahkan ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, seperti ini ya. Untuk kalau kita membuat kodenya seperti ini, untuk desainnya sendiri, kemudian untuk split itu kita untuk mempermudah kita dalam mendesain sebuah webnya. Nah, di sini untuk memasukkan header misalkan bagaimana? Misalkan ya, saya membuat mau memasukkan headernya yang sudah saya siapkan saja. Kita insertkan image ya. Nah, di sini yang mana ini, head ya misalkan ya. Ini saya masukkan ini saja. Kita oke. Ini kurang besar berarti ya. Maaf, terlalu kecil ini. Sebentar. Gambarnya terlalu besar ini. Sebentar ya. Tidak bisa dikecilkan. Saya ganti misalkan nanti kalian dalam mendesain bisa disesuaikan ya. Mungkin seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Nanti ini gambarnya silahkan kalian ambil di sesuai kalian ya. Misalkan kurang kecil ya silahkan dikecilkan. Seperti ini misalkan. Nah, ini hanya contoh saya memasukkan headernya saja. Nah, seperti ini kita save dulu. Seperti apa tampilan di Chrome-nya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini karena gambarnya kurang besar ya. Ini mungkin saya tambahkan dulu untuk gambarnya ya. Saya ambilkan dulu di gambar lain misalnya. Sebentar, semisal pakai gambar yang ini saja ya, sama ya. Oke, kita kembali ke sini. Misalkan mau dirubah ya, ini kita tinggal hapus saja. Kita insertkan lagi untuk gambar ya. Nah, kita pilih yang mana ini? Gambarnya tidak jelas ya.
Oke, kita pakai ini misalkan. Nah, tidak apa-apa ya, saya ganti dulu. Kita kecilkan, kita sesuaikan untuk ukurannya. Kurang responsif ini untuk mouse-nya ini. Maaf ya untuk agak lama ini komputernya. Oke, kita buat segini misalkan. Nah, seperti ini ya, misalkan menggunakan header saya, tidak apa-apa ya. Kemudian kita lihat, kita save dulu ya, jangan lupa kita save dulu, kita lihat tampilan yang ada di browsernya setelah kita desain seperti itu. Nah, seperti ini. Ini baru kita memasukkan sebuah headernya ya. Nah, jadi perlu diingat lagi ya, nanti tadi prosesnya seperti apa. Sudah saya terangkan sangat detail ya, tentunya paham ya. Ini tinggal kalian sesuaikan saja untuk ukuran-ukuran seperti ini ya, untuk tampilannya ya. Ibarat kita mendesain di sebuah Photoshop itu kita harus jeli ya. Nah, seperti ini. Kita lihat tampilannya lebih, nah dia lebih rajin ya. Ini kita sudah membuat sebuah webnya dengan membuat tampilan atau desain web dengan memasukkan sebuah header. Lalu bagaimana kita dengan untuk langkah selanjutnya, kita membuat misalkan menu di sini ya. Nah, menu di sini kita langsung tuliskan saja ya, karena kita sudah membuat sebuah kolomnya itu ada tadi berapa, 5 ya. Misalkan kita buat ada home, kemudian ada biasanya apa ya, profil ya, profil, kemudian ada informasi misalnya, informasi, kemudian ada home, profil, informasi, kontak misalkan, kontak ya. Dan untuk sesi diskusi misalkan kita buat fact ya, tanya jawab misalnya. Oke, tinggal kita sesuaikan saja panjang-panjangnya ya, kita sesuaikan agar lebih rajin lagi ya. Misalkan kita bagi 5 seperti ini. Masih kurang ya. Nanti dibuat serapi mungkin kalian ya dalam mendesain webnya seperti ini ya, biar lebih tampilannya lebih bagus nanti. Oke, untuk kita blok dulu mungkin untuk alingnya ya, biar di tengah kita aling center. Nah, seperti ini. Oke, kita preview mungkin dulu ya. Sebentar, ini masih kegedean ini. Nah, seperti ini. Misalnya kita save dulu. Kita lihat langsung hasilnya. Oke, di sini sudah ada home, profile, informasi kontak, dan fact. Ini adalah sebuah menunya. Menunya untuk fungsinya apa? Nanti saat kita klik menu di home, dia di sini akan ditampilkan menu dari home-nya. Nah, untuk profil nanti akan ditampilkan profil dari web ini apa sih, isinya apa, kemudian informasi mengenai webnya itu apa, seperti itu ya. Ini belum saya linkkan, untuk link nanti ada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini saya rasa paham ya. Kita isi satu persatu lagi di dalam konten. Misalkan di kontennya saya isikan sebuah gambar terlebih dahulu saja untuk mempermudah untuk penyampaian saja ya. Misalkan saya segambar seadanya saja ini. Oke, kita atur besar kecilnya ya, ini biasa. Oh, maaf.
Ini yang ini maaf ya. Ini masih gede sekali nih. Ini mouse-nya agak lamban ini. Sebentar, untuk mouse-nya sangat lamban ini sebentar ya. Oke, masih panjang sekali. Oh, panjangannya. Uh, ini karena resolusi dari gambarnya ya, dia berbentuk seperti ini, jadi untuk pengaturannya agak susah. Nanti yang kalian membuatnya di ini ya, ditentukan terlebih dahulu, mungkin seperti ini misalkan. Sementara seperti ini saja. Nah, kita save untuk tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Misalkan contoh untuk konten dari kita membuat webnya. Nah, ini kenapa ada selah di sini? Nah, ini karena tadi saya buatkan seperti ini ya. Ini agak susah untuk, mohon maaf ya. Mouse-nya itu kok susah banget ini. Komputernya agak nggak beres sih. Saya atur dulu sebentar. Oke, ini baru bisa ini. Oke, kita save dulu, kita tampilkan di previewnya. Oke, oke, kita sudah buat headernya, kemudian untuk menunya sudah, kontennya sudah kita masukkan ya. Nah, ini kontennya seperti ini misalnya ya. Nah, nanti bisa diisi dengan tulisan juga. Ini saya untuk memper apa namanya, mudah ya untuk dalam pemahamannya saja, saya tampilkan untuk memasukkan kontennya dengan menggunakan gambar. Ini terlalu panjang mungkin. Ini bentar, memang mouse-nya agak kurang ini ya. Oke,
bisa ini ya, bisa kalian atur sesuka hati ya untuk karena kita menggunakan Dreamweaver ya. Jadi untuk mendesainnya itu kita bisa lebih leluasa ya. Dalam artian kita bisa sesuka hati kita. Oke, kita save lagi, kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini kiranya. Misalkan ya kita membuat nanti untuk peletakan seperti ini di tengah ataupun di kanan atau kiri itu nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nanti semisal masih ada yang kurang dimengerti silahkan dipertanyakan. Nah di sini kita ini nanti ya, nanti kita isikan nanti ini untuk footernya misalkan apa ya? Nah, ini nanti kalian tentukan sendiri ya untuk linknya ataupun font dan lain sebagainya silahkan ya. Kalian tentukan sendiri untuk backgroundnya misalkan di sini kalau kalian mau ngasih background ya di sini ada tulisannya put hitam misalkan kita kasih background hijau ya misalkan kelihatan enggak ini kelihatan ya atau kalau terlalu terang mungkin bisa ganti ini sesuka hati kalian ya silahkan ya. Dan di sini juga bisa kalian kasih background di sini atau di all ya, di all-nya itu berarti kita di sini kita kasih background apa misalkan seperti ini. Nah seperti ini ya. Untuk home juga misalkan kita blok dulu karena untuk semuanya ya misalkan kita kasih merah. Nah mudah ya, sangatlah mudah untuk mendesain dengan menggunakan Dreamweaver itu saya rasa. Nah ini warna sudah berubah ya. Misalkan untuk di sini kan untuk footer sendiri tahu ya, untuk footer mungkin apa belum saya jelaskan, nanti saya jelaskan kalau memang belum paham ya. Misalkan saya menggunakan copyright nama saya ya, Nur Rahman Universitas Telkom 2021 atau nama dengan nama kalian nantinya itu terserah ya, atau mau ditulis apa saja monggo silakan. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, di sini tinggal kita buatkan misalkan kalau kita di sini mau membuat websitenya untuk karena di Telkom misalkan ya untuk pendaftaran dan lain untuk pembayaran misalkan kita kasih lagi ya, kita buat tabel lagi di sini. Di sini kita kasih 3, kemudian kita kasih 1 misalkan untuk kolomnya. Nah ini bisa kita tarik. Oke. Jadi nanti per tabel itu bisa kita atur ya. Oke, sebentar. Seperti ini misalkan. Terserah mau kalian tulis apa di sini ya. Kemudian di sini misalkan sama ya. Oh maaf. Saya ulang, kita isikan tabel. Oh kok hilang ya? Ini ikutnya mana ini? Sebentar ya. Di sini kita insert tabel. Sini kita insertkan tabel juga misalkan 4 biar beda. Tinggal kita atur saja ya di sini ya. Mau dibuat ukurannya seberapa itu silahkan
tentukan sendiri ya. Di sini juga ada 3, kita atur di sini. Terserah mau ditulisi apa ya di sini ya. Misalkan kan untuk web itu kan ada beberapa ya, ada iklan juga ataupun kontak yang bisa dihubungi, informasi dan lain sebagainya misalkan. Nah, ini bisa kita atur juga besar kecilnya ya. Enaknya Dreamweaver itu seperti ini ya. Jadi tidak kita perlu memikirkan panjangnya harus berapa sih, kita tinggal tarik saja langsung. Seperti ini misalkan. Di sini mau ditaruh gambar apa misalkan, tidak apa-apa, silahkan ya. Insert image, kemudian misalkan logo Stekom di sini. Tinggal kita tarik sesuaikan untuk ukurannya. Sini karena kurang panjang, kita panjangkan. Sini. Tinggal sesuaikan saja ya nanti ya, panjangnya disamakan dengan yang lainnya karena tadi ada tambahannya. Nanti dibuat serapi mungkin, intinya seperti itu ya. Ya, kemudian nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisannya, misalkan informasi pendaftaran. Kemudian di sini untuk ada CP-nya misalkan. Nah, di sini ya informasi. Nah, di sini bisa kita linkkan semuanya nanti. Transfer bank misalkan. Bank BRI, saat kita klik nanti akan lari ke apa namanya? Ke bank, ke linknya ya. Yang kita linkkan itu apa? Nah, seperti itu. Kemudian untuk informasi di sini kita ganti backgroundnya misalkan menggunakan warna apa saja ya. Oke. Ini kita sudah cukup ini ya, jelas ya untuk yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti bisa kalian praktikkan dalam pembuatan apa namanya, web seperti ini ya, atau desain webnya ya. Sebentar saya kita save. Tampilannya seperti apa, kita lihat previewnya. Nah, seperti ini kira-kira yang kita buat dari awal tadi ya. Jadi ada headernya, kemudian ada home, di sini adalah menunya, di sini ada kontennya. Nah, di sini konten semua ya, ada informasi, kemudian ada untuk transfer bank dan lain sebagainya. Itu bisa kalian isikan di dalam semua konten di sini ya. Di sini adalah wrap daripada untuk kontennya. Nah, untuk di sini adalah footer, adalah untuk keterangan saja ya sebenarnya.
pada saat kalian mau melihat web kita di Universitas itu juga ada footernya ya, kalian lihat ya. Nah, sekiranya seperti itu, saya hanya menyampaikan contoh ya. Saya ini untuk ukuran-ukuran juga kalian samakan nanti ya. Nah, ini karena untuk mempercepat saja dalam penyampaian ya tentunya ya. Silakan nanti bisa kalian kembangkan lagi yang lebih bagus ya tentunya ya. Oke, sampai di sini ada dipertanyakan enggak ya? Kalau tidak, saya anggap sudah paham. Nanti bisa kalian dibuat ya, segera dibuat seperti ini ya. Contoh ini hanya contoh saja, kalian membuatnya yang lebih bagus lagi ya tentunya ya, agar lebih menarik lagi nantinya. Untuk tampilan-tampilan dari web itu sebenarnya banyak ya, tidak harus seperti ini. Silahkan kreasikan untuk inovasi kalian masing-masing ya. Bagaimana saya harus membuat webnya yang lebih bagus, itu bagaimana, itu bisa kalian ini ya, dibuat yang sebagus mungkin nanti. Nah, seperti ini misalkan kita atur ya, kalau di sini mau membuat tabel lagi boleh ya. Memang agak ini ya. Oke, kita lihat di sini, ini sesuai ya tadi. Oke, sampai di sini dulu untuk perkuliahan online hari ini ya, dalam belajar membuat desain web dengan Dreamweaver. Saya rasa cukup jelas sekali saya menjelaskannya ya. Silakan kalian segera membuat ya. Nanti tetap akan saya minta ya, semua praktik-praktik yang saya berikan itu harus disimpan dan nanti dikumpulkan pada saat sebelum UTS maupun UAS seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dalam mendesain sebuah web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver itu bisa lebih dimengerti dan dipahami untuk kita semua. Terima kasih. Karena tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat mencoba. Terima kasih.